اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Ya. Kalau teman sahabat kita dari Muhammadiyah sudah masuk ke hari 28. Ya, kita yang ikut pemerintah 27. Artinya sudah sama-sama di penghujung. Pertanyaannya, Ramadan sebagai camp pelatihan agar kita lulus sebagai orang-orang bertakwa. Kira-kira kita sudah di level mana? Dari hari pertama sampai tadi malam, kalau kita mengambil intisari dari semua ceramah, muaranya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Pada kajian hari ke-13 subuh, saya sudah menyampaikan takwa secara definisi, baik bahasa maupun secara istilah. Yang mana sahabat mulia Ali bin Abi Thalib mengambil kesimpulan takwa itu tidak lepas dari 4 hal. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Al-amal bitanzil, mengamalkan isi Quran. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan semua karunia Allah yang sedikit. Dan yang poin terakhir tidak kalah pentingnya, al-istidad liyaumir rahil, mempersiapkan hari kematian. Kalau itu dari perspektif sahabat mulia, maka saya coba membahas takwa dari perspektif Al-Quran Karim. Setidaknya, ciri-ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran itu terbagi 2. Ada yang berhubungan dengan Allah, atau kita sebut hablum minallah, atau hubungan hak-hak Allah atas seorang hamba. Dan kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain dan diri kita sendiri. Yang pertama, hablum minallah. Ciri-cirinya seperti apa? Dalam Al-Quran, dan sering kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Disambung lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang yang senantiasa mengimani hal-hal gaib. Apa itu? Allah tidak kelihatan, tapi kita imani. Dia ada. Malaikat tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya mereka ada. Dan kita tidak pernah dan belum pernah melihat surga maupun neraka, tapi kita percaya itu ada. Ya, itu contoh kecil dari mengimani al-ghaib. Wa yuqimuna shalah, dan mereka senantiasa mendirikan salat wajib maupun sunnah-sunnahnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan mereka dari rezeki, sebagian mereka infakkan. Ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa selalu gemar infak. Dan dilanjutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik,
wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mengimani atas apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum engkau atau kitab-kitab samawi yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka senantiasa yakin bahwasanya hari akhir ada, ya, atau hari pembalasan pasti ada. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang senantiasa di atas petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beruntung. Nah, itu tadi konteksnya secara hablum minallah. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa secara hablum minan nas atau hubungan dia dengan manusia maupun diri sendiri. Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hai, bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan Rabb kalian yang mana dijanjikan bagi kalian surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang, sarra wad dharra, maupun sempit. Jadi orang bertakwa ciri-cirinya gampang keluar uangnya, Pak. Ya. Moral maupun material, ya. Tidak punya uang, mereka punya tenaga. Selanjutnya, wal kaziminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Ya. Atau kita sebut dengan sifat hilm. Apa itu sifat hilm? Orang hilm itu punya apa ya? Sifat yang sangat lembut, artinya ketika dia mampu marah, dia mampu tahan. Dan itu terkenal salah satu sifat yang dimiliki oleh sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wal 'afina 'anil nas, dan pasti dia gemar memaafkan kesalahan manusia. Jadi tadi hablum minan nas, mereka mampu berinfak di kala sempit dan lapang, mereka mampu menahan amarah, dan ketiga wal 'afina 'anil nas, mereka mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah sangat mencintai perbuatan orang-orang baik. Ya. Artinya, tiga hal tadi adalah tiga kebaikan, ya. Dan dilanjutkan, wallazina, kalau tadi berhubungan dengan orang lain, ini berhubungan dengan diri sendiri. Wallazina idza fa'alu fahishatan, dan mereka kalau mengerjakan fahisyah, perbuatan jelek atau keji, au zalamu anfusahum, atau menzolimi diri mereka sendiri, ya, bermaksiat baik terang-terangan maupun sendiri. Apa yang mereka kerjakan? Jadi ciri-ciri orang bertakwa ketika mereka melakukan dosa atau kesalahan, zakarullah, langsung mengingat Allah. Kata Nabi, perbandingan orang kafir dan orang mukmin melihat dosa itu seperti lalat, ya. Orang kafir melihat dosa itu seperti lalat yang hanya hinggap di hidung mereka dan mereka mengibas-ibaskan. Tapi orang mukmin melihat dosa itu seperti gunung Merapi yang satu waktu siap meletus dan menimpa dirinya. Jadi hati-hati ketika dosa sudah tidak dianggap dosa, nah itu ciri-ciri takwa sedang hilang dalam hati kita. Wastaghfaru li dzunubin, dan mereka segera beristighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan sungguh tidak ada yang mampu mengampuni kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan meneruskan dosa itu dan mereka mengetahui. Nah, tadi ciri-ciri. Sekarang kita akan berbicara sesuai dengan tema yang dijanjikan. Apa sih janji-janji Allah buat orang yang bertakwa?
Saya ketika mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan janji-janji Allah, ya, sangat banyak. Dan yang paling banyak ayat-ayat yang berbicara dengan takwa adalah ternyata Allah itu tidak 1-2 kali berjanji, sungguh saya akan masukkan orang-orang bertakwa dalam surgaku. Dan apa saja janji-janji Allah? Minimal saya menghimpun 10 janji-janji Allah. Yang pertama, akan diberikan solusi dari tiap urusan. Ya. Dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang baru berusaha ini, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberikan dia solusi, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya. Kalau keuangan lagi seret, Bu, kalau lagi banyak masalah, Bapak Ibu sekalian, tingkatkan takwa saja kepada Allah. Karena ini pasti Allah akan penuhi. Allah akan janji, saya akan berikan kau solusi dari setiap masalah. Ya. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari semua urusan. Uniknya di ayat ini Allah memakai kalimat yusra. Ya, dalam Al-Quran atau kalimat Quran ketika dia tidak didahului alif lam seperti al-yusra, artinya dia kalimat bukan kalimat definitif, ya, atau isim nakirah. Isim nakirah bermakna kalimat tersebut tidak ada batas. Yusra artinya lebih dari satu kemudahan. Dan bisa jadi Allah datang dengan beribu-ribu kemudahan. Ya, kalau kita mau mentadaburi ayat ini per kata, Pak. Yang ketiga, nah ini buat anak-anakku yang atau siapapun yang ingin belajar, ya, atau ingin menekuni satu profesi yang tidak melanggar syariat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang kalian tidak ketahui. Contoh paling nyata, Rasulullah SAW diutus dalam kondisi ummiyun, buta huruf. Tapi tidak ada yang menyangkal kalau manusia tercerdas zaman itu adalah Rasulullah SAW. Ya, ketakwaan beliau tidak ada di atasnya. Orang yang paling bertakwa beliau, Allah sendiri yang langsung menjadi gurunya. Yang keempat, diberikan ganjaran surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannat. Bagi mereka yang bertakwa, ada janji surga-surga tajri min tahtil anhar. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka pasti kekal di dalamnya. Wazwajum mutahharah, dan mereka didampingi oleh istri-istri yang disucikan atau bidadari. Waridwanum minallah wallahu basirun bil ibad, dan mereka mendapat ridho dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat atas hamba-hambanya. Ya. Ini berita gembira buat bapak-bapak. Jadi kalau antum tidak sanggup berpoligami di dunia, bertakwa saja kepada Allah. Insya Allah kita semua akan berpoligami di surga. Dan itu janji Allah. Pertanyaannya, apakah ada bidadara? Tidak ada bidadara. Karena puncak kenikmatan perempuan terletak pada perhiasan. Ya. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Pada saat di surga, kita atau ibu-ibu sekarang akan lebih cantik daripada bidadari. Ya. Selanjutnya, pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi solusi atas negeri kita, ya. Di mana semua hal-hal menjadi lebih sulit. Ya. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, andaikan para ahli kitab amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa,
lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh kami akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, jadi sudah 2 ayat tentang janji Allah tentang surga. Yang keenam, orang yang bertakwa mendapat jaminan dari Allah tidak akan ditimpa rasa takut dan kesedihan. Ya. Dan uniknya kalau kita sudah di level ini, bisa jadi kita sudah menjadi waliyun min auliyaillah. Bisa jadi kita sudah menjadi wali dari wali-wali Allah. Ya, karena wali Allah tidak akan pernah ditimpa rasa takut dan sedih. Dalilnya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, jika datang kepada kalian rusul dari kalian, yaqussuna alaikum ayati, yang membacakan atau menceritakan tentang ayat-ayat kami, dan ditutup famanittaqa. Jadi setelah saya membacakan dalil ini, antum semua mengimani, maka Allah menjanjikan famanittaqa, barang siapa yang bertakwa wa aslaha, siapa yang bertakwa wa aslaha dan diiringi dengan amal soleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut yang akan menimpa dan tidak akan ada rasa sedih yang menimpa. Jadi hati-hati kalau yang sering baper, gampang-gampang baper, sedikit-sedikit baper, ya. Mungkin kita lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dan ini yang saya bilang tadi solusi buat negara kita. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk satu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim. Lafatahna, Allah buka dengan kalimat taukid atau penekanan, lafatahna, sungguh pasti kami akan membukakan alaihim, atas mereka, barokat, pintu-pintu berkah, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Walakin, tapi sungguh, dan ini menyebabkan keberkahan tertahan, walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan, fa'aghathnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Ya. Jadi kalau kebohongan atau mendustakan, dengan kata lain tidak menjalankan perintah Allah, ya, satu kelompok, maka kelompok itu akan ditahan berkahnya. Poin ke-8, ketakwaan bisa mendatangkan furqan dalam jiwa seorang hamba. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah menjadikan dalam jiwa kalian furqan. Apa itu furqan? Ini adalah karakter yang dimiliki oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa digelari Al-Faruq? Karena Allah sudah memberikan furqan dalam hatinya. Dia mampu menjelaskan mana hak, mana batil. Dia mampu mengikuti mana hak, mana batil. Ya. Karena hari ini kesalahan kita atau banyak kita mengerjakan syubhat karena ketidaktahuan kita mana hak, mana batil. Yang ke-9, orang bertakwa sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah pasti mencintai orang-orang yang bertakwa, dan Allah sering mengulangi ayat ini dengan redaksi yang lain, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau orang itu sudah sama Allah, siapa yang bisa mencelakai dirinya? Ya. Hati-hati kalau kita bikin sulit atau bikin masalah sama orang bertakwa, mungkin dia tidak marah sama kita. Tapi karena dia kekasihnya Allah, hati-hati. Ya. Poin terakhir, orang bertakwa mendapat jaminan dari perlindungan dari siksa neraka. Wa yunajjillahu allazina taqau, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, atas kemenangan mereka dari azab neraka. La yamassuhum su,
dan sungguh mereka tidak akan pernah disentuh oleh keburukan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Ya. Itulah tadi janji-janji Allah. Pertanyaannya, apakah kita percaya dengan janji-janji Allah, sedangkan janji-janji caleg juga kita gampang percaya, Pak. Ya. Dan saya tutup dengan hadis dari Nabi SAW. Ittaqullah, bertakwalah kalian, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka sungguh perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan ini poinnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergauli manusia dengan akhlak yang baik. Karena hadis yang pertama saya sebut di awal, aktsaru ma yudkhilil jannata, sungguh banyak dan paling banyak, faktor paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Artinya kalau orang bertakwa sudah jelas dia memiliki budi pekerti yang baik. Aku qouli hadza, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.